hari ini semoga sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, coba dilihat di sekelilingnya Ustazah. Sedang ada di manakah Ustazah hari ini? Ya, benar sekali. Ini adalah lingkungan sawah. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam kenampakan alam. Salah satunya adalah gunung. Nah, ini yang ada di sekitarnya Ustazah adalah kenampakan alam buatan. Contohnya sawah. Nah, nanti kita akan pelajari tentang letak geografis Indonesia, ekosistem, serta rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Setelah ini, ayo kita pelajari bersama-sama. Oke anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan letak geografis yang ada di Indonesia? Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letaknya yang strategis, Indonesia memiliki keuntungan, yaitu sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian atau perdagangan dunia. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim, yaitu negara kepulauan, serta disebut juga sebagai negara agraris, yaitu sebagai negara pertanian, karena Indonesia memiliki area pertanian yang sangat luas sehingga terdapat ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik atau disebut juga dengan lingkungan tidak hidup, contohnya tanah, air, matahari. Komponen biotik disebut juga dengan lingkungan hidup, contohnya produsen, konsumen, pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri, contohnya padi. Sedangkan konsumen yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya. Konsumen tingkat 1, herbivora, yaitu binatang pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Konsumen tingkat 2, hewan karnivora, atau disebut juga dengan pemakan daging. Selain karnivora, konsumen tingkat 2 juga terdapat omnivora, hewan pemakan segala. Contohnya, hewan karnivora kucing, hewan omnivora ayam. Selanjutnya yaitu konsumen puncak. Konsumen puncak, konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Contohnya, bakteri, cacing, dan jamur. Pada ekosistem sawah terdapat rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di sebuah ekosistem. Contoh rantai makanan di laut yang disebut juga dengan akuatik. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan-ikan kecil konsumen tingkat 2.
Ikan-ikan sedang konsumen tingkat 3. Ikan besar konsumen puncak. Cacing sebagai pengurai. Selanjutnya contoh rantai makanan yang terdapat pada sawah yang disebut juga sebagai terestrial, ekosistem di darat. Bunga sebagai produsen. Ulat sebagai konsumen tingkat 1. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Burung hantu konsumen puncak. Cacing sebagai pengurai. Nah, itu tadi anak-anak contoh beberapa rantai makanan yang terdapat pada ekosistem. Yaitu tentang ekosistem dan rantai makanan. Rantai makanan yang contohnya yang dicontohkan Ustazah adalah yang ada di sawah. Jadi apa saja rantai makanan yang ada di sawah? Contohnya ada ular, produsennya ada padi. Kalau ini adalah kangkung yang dimakan sama belalang. Itu tadi materi yang sudah disampaikan sama Ustazah serta letak geografis yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak, semoga materi hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.